Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil alil azim. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illahu wa ilaihi nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin. Allahumma asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin Fatimah nikmataka wa sitroka fid dunya wal akhirah. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Renungan pada pagi ini kami melanjutkan surat An-Nisa ayat 131. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Walaqad wassayna alladhina utul kitab. Wassayna alladhina utul kitab min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa kana Allahu ghaniyyan hamida. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Dan milik Allah lah ma fis samawati, apa yang ada di langit, wa ma fil ardi, dan apa yang ada di bumi. Allah itu adalah pemilik apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Maka Allah itu yang menentukan, Pak, dan mengatur keduanya. Ini harus kita yakini. Kadang itu kita ini enggak sadar mendengarkan ayat, tetapi tidak menyadarkan diri kita. Sebenarnya yang menguasai langit dan bumi, semuanya itu yang menentukan siapa? Allah. Ini bagian dari tauhid. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum. Dan sungguh kami, kata Allah, telah memerintahkan kepada orang yang diberi kitab. Min qablikum, sebelum kamu. Wa iyyakum, dan juga kepadamu. Agar apa? Anittaqullaha, agar bertakwa kepada Allah. Sungguh kami wasiatkan, kata Allah di dalam Al-Quran ini, kepada kalian, sebagaimana kami telah mewasiatkannya kepada orang yang diberi kitab sebelum kalian, yaitu agar bertakwa kepada Allah dan hanya beribadah kepadanya. Kadang kita nggak sadar, wasiat ini kita ini masih kurang mempelajari Al-Quran. Ini kan sebuah perintah, Pak. Kami wasiatkan kepada kalian, sebenarnya kami telah mewasiatkan kepada orang yang diberi kitab. Berarti kita ini dianjurkan untuk apa, Pak? Selalu mempelajari
Al-Quran setiap hari. Agar supaya apa? Tujuannya adalah kita mempelajari Al-Quran supaya kita bertakwa. Supaya kita ini ibadahnya lurus. Gitu loh. Berarti pedomannya apa, Pak? Al-Quran. Saya tanya kepada Bapak Ibu, banyak tidak orang itu nggak sadar hidup di dunia ini kewajibannya adalah mempelajari Al-Quran. Banyak tidak ada orang yang tidak mempelajari? Banyak. Ya, baca Al-Qurannya aja jarang ya. Ngaku Islam gitu. Wa in takfuru, namun jika kamu ingkar, loh ini coba ayat yang berikutnya. Wa in takfuru, jika kamu ingkar, fa inna lillahi, ketahuilah milik Allah lah yang ada mafis samawati, apa yang ada di langit. Wa mafil ardi, dan apa yang ada di bumi. Sebenarnya kalau mendengarkan ayat ini dibaca, kita langsung taat kepada Allah. Karena apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi itu milik Allah. Kita tidak menyadari. Al-Quran itu selalu menyadarkan kita. Supaya kita ini belajar menjadi orang yang bertakwa dan beribadah kepada Allah. Ini diajak berpikir oleh Allah. Orang yang ingkar kepada Allah, saat temennya itu loh. Apa yang ada di langit dan di bumi itu loh, milik Allah. Lapo kamu, awakmu itu gak, kenapa? Gak taat kan gitu. Wa kana Allahu ghaniyan hamidah. Coba dijelaskan lagi. Wa kana, dan ada Allah, Allah ghaniyan, Allah itu maha kaya. Hamidan, maha terpuji. Sebenarnya ayat ini diajak kita untuk berpikir. Maksudnya gimana? Orang itu nggak pernah beribadah di dunia ini, sibuk dengan hartanya, sibuk dengan dunianya, sibuk dengan pekerjaannya, sampai-sampai nggak sempat beribadah, nggak sempat sholat. Diingatkan oleh Allah, Allah itu maha kaya, maha terpuji. Misalkan ada orang yang hari ini punya kekayaan yang luar biasa, gunung dibeli, rumah mewah, semuanya dimiliki. Tapi diingatkan oleh Allah, wa kanallahu ghaniyan hamidah. Allah itu maha kaya, Allah maha terpuji. Jika kalian kafir, menurut pengertian kafir itu apa? Tertutup. Berarti kafir itu tertutup. Tertutup apa? Dia hatinya tertutup, Pak. Untuk menerima hidayah, peringatan dari Allah. Kalau kita disebut kafir, jangan marah kita. Bisa jadi kita setiap hari sholat, tapi kita ingkar, tertutup hati kita. Bisa jadi kita menjadi orang kafir. Kafir kamu. Apa maksudnya? Tertutup hatinya. Maka Allah tidak akan membutuhkan kalian sedikit pun. Coba. Kalian tidak bisa memberikan mudarat sedikit pun kepada Allah. Kepunyaan Allah lah. Segala apa yang ada di langit dan ada yang di bumi. Maha suci, yang maha kaya, lagi maha terpuji. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Diulangi lagi ayatnya, Pak. Supaya orang-orang itu membacanya itu selalu teringat. Diulangi lagi ayatnya. Walillahi, dan milik Allah lah. Tuh, coba. Ma apa-apa fis samawati,
di langit, wama dan apa-apa fil ardi di bumi. Wakafa, lah ini. Wakafa, cukup billahi. Cukuplah Allah wakila sebagai pemelihara. Coba Bapak Ibu, apakah kita nggak sadar? Allah itu hari ini, itu mengatur makhluknya, Pak. Seluruh dunia, makhluknya diatur oleh Allah. Allah itu maha kaya sehingga tidak butuh hamba-hambanya. Allah itu maha terpuji dalam setiap syariat dan ketentuannya. Ayat ini senada dengan firman Allah yang mengabarkan tentang ucapan Nabi Musa kepada kaumnya. Wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa innallaha laghaniyyun hamid. Nabi Musa ini mengatakan kepada kaumnya, gampangannya ini kita ini dakwah, Nabi Musa juga dakwah kepada kaumnya. Angel kandhanane gitu loh. Nah, Nabi Musa berkata kepada kaumnya, wa qala Musa. Nabi Musa berkata, in takfuru, nah ini, jika kamu orang yang ada di bumi semuanya itu mengingkari, lah itu, sampai gitu Pak. In takfuru antum wa man fil ardi jami'a, jika kamu dan orang-orang yang ada di bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, fa innallaha, maka sak temene Allah iku laghaniyun, lah itu adalah taukid Pak. Sungguh ghaniyun, Allah itu maha kaya. Hamidun, itu maha terpuji. Ini kalau kita nggak meresapi ayat ini, maka kita nggak menyadari bahwasanya apa yang kita miliki itu milik Allah, Pak. Halo? Milik Allah. Cuma Allah memberikan kepada kita, yaitu amanah kepada kita. Nanti ya dikembalikan. Faqalu abasyaru yahdunana fakafaru wa tawallau wastaghnallahu wallahu ghaniyyun hamid. Di surat At-Taghabun ayat 6. Faqalu, lalu mereka berkata, abasyaru yahdunana, apakah pantas manusia itu memberi petunjuk kepada kami? Fakafaru, lalu mereka itu ingkar, watawallau, dan berpaling. Wastaghnallahu, padahal Allah itu memerlukan mereka. Padahal Allah tidak memerlukan mereka. Wallahu ghaniyyun hamid, Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur setiap jiwa. Saya ulang lagi. Allah Subhanahu wa taala mengatur setiap jiwa. Berarti siapa? Manusia. Kita harus sadar. Jiwa, diri manusia semuanya itu yang mengatur Allah. Atas apa yang dia kerjakan. Allah maha mengawasi dan Allah itu maha menyaksikan terhadap apa yang segala sesuatu. Maka kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan ada yang di bumi. Maka cukup Allah sebagai pemelihara dan sebagai penjaga. Makanya kalau kita ini resah hati kita Pak, perlu pertolongan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Kita zikir gitu aja Pak. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Maka ayat yang berikutnya, iyasya yudhibkum ayyuhan nas wa ya'ti bi akharin. Kalau Allah menghendaki, niscaya dimusnahkan oleh Allah kamu semua, wahai manusia. Allah itu bisa memusnahkan semuanya. Wa ya'ti bi akharin, kemudian dia datangkan umat yang lain sebagai penggantimu. Bisa Allah.
Wa kana Allah ala dzalika qadira. Allah itu Maha Kuasa berbuat demikian. Bisa. Allah itu Maha Kuasa untuk melenyapkan, menggantikan kalian dengan orang yang selain kalian. Jika kalian bermaksiat kepada Allah, tidak ada sesuatu pun yang dapat mengalahkan Allah. Karena Allah itu Maha Kaya atas segala sesuatu. Wallahul ghani wa antul fuqara. Nah, di dalam surat Muhammad ayat 38 dijelaskan oleh Allah, wallahu, dan adapun Allah al-ghaniyu, Allah itu Maha Kaya. Wa antum, dan adapun kalian fuqara, kamu itu membutuhkan. Berarti fuqara itu artinya apa? Membutuhkan. Seakan-akan istilah fuqara itu kayak apa ya? Hina gitu ya, Pak ya. Padahal artinya itu membutuhkan. Orang kaya ngaku kaya, tapi kadang fuqara, Pak. Halo? Kadang fuqara wis roh mampu ngungune iku lho, jauh, Pak. Jatah gitu. Padahal dia mampu. Seharusnya orang yang sungguh-sungguh tidak mampu itu ya harus kita beri. Malah sekarang ini ndak ya. Wis roh mampu, tapi ketika ada pembagian apa itu beras, ngono iku jek jauh, Pak. Halo? Jek jauh ae. Padahal ada yang membutuhkan, lebih membutuhkan ada. Ini ono pembagian ngono seroyokan, Pak. Nah ini sebagian ulama salaf mengatakan, alangkah hinanya hamba jika mereka itu mengabaikan perintahnya. Nah ini. Iyasya yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Jika Allah menghendaki, niscaya Allah membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu. Dan yang demikian itu tidak sukar bagi Allah. Enggak sukar. Wa madzalika 'alallah bi'aziz. Allah Subhanahu wa taala mampu membinasakan, menggantikan kalian. Yang demikian itu tidak sulit bagi Allah. Man kana yuridu thawabad dunya fa indallahi thawabud dunya wal akhirah wa kana Allahu sami'an basira. Man, siapa? Kana, ada si man, yuridu, menghendaki. Siapa yang menghendaki? Ya man. Siapa itu? Thawabad dunya, menghendaki tentang pahala dunia, ya, pahala di dunia. Fa indallahi, maka di sisi Allah lah thawabud dunya, yaitu pahala dunia. Wal akhirati, dan akhirat. Wa kana, dan ada Allah, Allah sami'an, itu Allah itu maha mendengar, basiron, itu maha melihat. Berarti pahala itu di sisi Allah, Pak. Bukan di sisi manusia. Wahai orang-orang yang tidak memiliki keinginan, kecuali dunia, ketahuilah bahwa di sisi Allah lah pahala dunia dan akhirat. Jika kamu memohon kepada Allah pahala dunia dan akhirat, niscaya Allah akan memberikannya kepadamu, mencukupi kamu, dan membuatmu puas. Ayat ini senada dengan firman Allah, "Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq." Maka di antara manusia itu ada yang berdoa gini, Pak. Berdoa ini. Rabbana atina fid dunya. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan dunia. Wa ma lahu fil akhirah. Dan kebaikan di akhirat. Yang tidak memperoleh bagian apapun. Wa ma lahu fil akhirah min khalaq. Wa minhum may yaqulu. Kemudian
antara mereka ada juga yang berdoa gini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tadi yang ada yang berdoa seperti itu, ada yang doa seperti ini. Yang sering kita baca itu, Pak. Yaitu ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Dan lindungilah kami dari azab neraka. Ulaika, mereka itulah lahum bagi mereka nasibum mimma kasabu. Dia akan memperoleh bagian dari apa yang mereka kerjakan. Wallahu sari'ul hisab, dan Allah itu maha cepat perhitungannya. Nah, ada juga mangkana yuridul harsal akhirah di dalam surat Asy-Syu'ara. Siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, nazid lahu. Loh coba. Sopo ne wong sing kepingin untuk keuntungan akhirat. Nazid lahu fi harthihi. Akan kami tambahkan keuntungan baginya. Wis kita mikir akhirat aja, Pak. Ya. Wa man kana yuridu hartad dunya. Nah ini. Siapa yang Allah menghendaki keuntungan di dunia, nu'tihi minha. Oh, diberi, Pak. Kami berikan kepada sebagian darinya keuntungan dunia, sebagian, Pak. Nah, tetapi wa ma lahu fil akhirati min nasib, tetapi dia tidak akan mendapat bagian di akhir. Dia kalau ingin dunia, ya dikai, Pak, oleh Allah, tapi nggak dapat akhir. Tapi kalau dia minta akhirat, dia dapat. Nah, mangkana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha. Siapa yang Allah menghendaki kehidupan sekarang di dunia, maka kami segerakan baginya di dunia. Luar biasa, Pak. Nek kepingin suge, dikai memang, temen. Cepet, Pak. Siapa yang menghendaki kehidupan sekarang, dunia, maka kami segerakan baginya di dunia. Ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Loh, coba. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat. Apa itu? Neraka jahanam. Oh. Ini surat Al-Isra, Pak, ini. Ya. Wa mana suliman nuridu tsumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Kalau dia ingin kehidupan sekarang di dunia, disegerakan. Ya dapat dia. Tapi kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam. Dia akan memasukinya dalam keadaan apa? Madhmuman madhura. Dia masuk dalam keadaan tercela dan terusir. Ya. Kemudian waman aradal akhirah wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun. Nah ini. Siapa yang menghendaki kehidupan akhirat tapi dia wasa'a, Pak. Dia menghendaki akhirat tetapi harus berusaha. Wasa'a. Dia harus berusaha. Ke arah mana? Laha sa'yaha wa huwa mu'minun. Berusaha ke arah itu dengan sungguh. Berarti kalau ingin akhirat ya harus sungguh-sungguh. Perintahnya sholat subuh ya subuh budal. Sungguh, Pak. Gitu loh. Nah, wa huwa mu'minun, itu orang beriman. Faulaika kana sa'yuhum masykura. Maka mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik. Masykura. Kullam numiddu haula'i wa haula'i man ata'i rabbik, kepada masing-masing golongan. Baik golongan ini yang menginginkan dunia maupun golongan itu yang menginginkan akhirat. Maka kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu. Dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi. Perhatikanlah bagaimana kami melebihkan sebagian merek atas bagian yang lain. Dan
kepada akhirat lebih tinggi, derajatnya lebih besar keutamaannya. Jadi Ibnu Jarir itu memiliki penafsiran gini, Pak, mengenai ayat ini. Ayat ini berbicara tentang orang munafik. Sebab Allah itu berfirman, "Man kana yuridu thawabad dunya fa indallahi thawabad dunya wal akhirah." Siapa yang mengadai pahala di dunia, maka ketahuilah bahwa sisi Allah lah pahala dunia dan akhirat. Nah, gitu. Berarti intinya adalah wa kanallahu sami'an basira. Allah itu Maha mendengar, lagi Maha melihat. Janganlah kita ini cita-citanya menjadi orang kaya, percuma. Janganlah kita menjadi orang sugih. Engko nek wis sugih sombong, kan gitu, Pak. Jadilah orang yang bertakwa. Jadilah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.